Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada AI Dancer. Tersenyum darah di atas dipan terbaik dari kota Stabat. Tadi persembahan telah disuguhkan hanya untuk Anda, para tetamu yang terhormat. Boleh tepuk tangan untuk Anda kembali, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Perdaweri Pusat Profesor Dr. Abdul Razak Toha MSc SPGK. Selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Perdaweri Sumatera Utara Dr. Inaldo Harlim M Biomed AAM MH Kes Diploma AAM USA Sintak IFOC. Selamat datang kepada seluruh jajaran pengurus Perdaweri Sumatera Utara. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan Convention Hall Santika Diandra Hotel pada hari ini, dan juga kepada peserta yang bergabung secara online di webinar yang sudah bergabung sejak beberapa waktu yang lalu pada hari ini. Dan acara kita akan terlaksana selama 2 hari dalam acara Indak North Sumatra Enhancing Healthy Aging with Evidence-Based Modalities. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua. Baik, melangkah ke acara pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan kemudian oleh Mars Perdaweri Sumatera Utara. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, acara berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua Perdaweri Sumatera Utara. Kepada Dr. Inaldo Harlim, kami persilahkan. Saya izin buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa berada pada pagi hari ini di suasana yang masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa berkumpul secara offline di sini, karena berkat Tuhan kita bisa bersama di sini. Tidak lupa pula saya selaku Ketua Perdaweri memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Dan saya seperti biasa opening speech tidak memakai teks apa-apa, jadi semua mengalir seperti biasa. Saya hanya ingin bercerita sedikit bahwa Perdaweri untuk membuat seminar seperti ini benar-benar penuh pertimbangan, karena PPKM level 3 yang membuat kita worry sehingga kita berpikir apakah acara ini bisa berlangsung dengan sukses atau tidak gitu. Sampai lupa lagi saya ngucapin. Selamat datang Profesor Razak Taha, ayah kita berada di sini, dan dari ID juga ada Dr. Heri, spesialis bedah, dan juga pada panitia-panitia semua, dan pada semua peserta seminar yang hadir pada pagi hari ini. Seminar kita 2 hari, semoga semua berjalan dengan lancar. Dan menyambung pembicaraan saya yang tadi, saya ingin menyampaikan bahwa di luar dugaan saya dan di luar dugaan seluruh panitia, bahwasanya yang tadinya target kami itu adalah maksimal itu adalah 200 peserta saja, ternyata membeludak, dan itu luar biasa. Jadi pada tadi malam saya dapat informasi peserta kita udah 350 dengan pembagian 275 offline dan sisanya adalah online, dan itu benar-benar luar biasa buat kita panitia, benar-benar luar biasa. Kenapa? Begitu besar antusias dokter-dokter yang ada di kawasan Sumatera ataupun luar Sumatera untuk seminar offline. Mungkin udah pada kangen semuanya untuk ngumpul, reunian, silaturahmi dengan sejawat-sejawat yang lain. Dan juga stand pameran itu juga di luar dugaan kita, yang tadinya kita target panitia itu ya 15 stand saja, ternyata sampai saat ini ada 23 stand. Bener ya, 23 stand. Dan pagi hari ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mengisi acara kita, yaitu ada Beauty World, PT Lipwih Sinergi Lab Estetika, PT Sukses Bersama Daud atau SBD, Sunti Sepuri, Derma apa ini? Derma saya. Lalu PT Prima Estetika Raksa, Woto Indonesia Sejahtera, KB Pharma, Unison Medica, PT United Pharmatic Indonesia, Kaizen Skin Expert, Mega WeCare, Espro International, Haju Medical, Le Essential Cosmetical Innovation, Daria Varia, Masta Pharma, BCS Estetik, Galderma, Imedco, PT Dermasense Innovation, PT Veron, PT Sky As. Terima kasih dan mohon aplausnya untuk para sponsor kita ini yang luar biasa banyak, dan
di luar dugaan. Sebelumnya kita dari Perdaweri Sumatera Utara selalu membuat acara-acara inovatif seperti ini. Dulu ada Sumatera Kongres Anti-Aging, ada Sumatera Suam, lalu ada Indak sebelumnya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan sukses, selalu di luar ekspektasi kita dengan peserta yang banyak dan acara yang berjalan lancar. Semoga acara kita dalam 2 hari ke depan ini juga sama, sukses, dan mohon kepada sejawat sekalian untuk mengikuti seminar sampai akhir. Oke, mungkin dari saya itu saja karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Perdaweri Sumatera Utara, Dr. Inaldo Harlim. Selanjutnya kata sambutan Ketua Umum Perdaweri Pusat, kami undang ke atas panggung untuk Profesor Dr. Abdul Razak Toha MSc SPGK. Peraturan baru katanya kalau jarak jauh boleh dibuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman sejawat dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Eri Suhaimi SPP, yang terhormat Dr. Inaldo Harlim, Biomed AM MKes, yang sisanya saya tidak baca lagi, Ketua Perdaweri Cabang Sumatera Utara. Pertama syukur, alhamdulillah, dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam pembukaan Indak Sumatera Utara 2022. Saya kurang tahu Indak keberapa, tapi ini ada Indak 2022. Terima kasih kepada panitia Indak Sumatera Utara 2022 atas undangan dan penghargaan kepada saya selaku Ketua PP Perdaweri untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Pak, langsung dibuka atau nanti dibuka oleh ID wilayah? Tradisi ilmiah Perdaweri dalam bentuk seminar, workshop, simposium, small group discussion, dan yang sejenis itu, yang misalnya dalam skala besar adalah International Anti-Aging Conference atau INTAC, yang selama ini selalu dilaksanakan di Jakarta, dan Indonesia Anti-Aging Conference seperti yang kita lakukan saat ini, INTAC, yang dilakukan pada cabang-cabang, ya. Agak tersendat pada tahun 2020 sampai 2021. Ini akibat pandemi COVID-19. Tetapi sejak awal 2022, perlahan kembali berdenyut
menemukan jati dirinya sebagai sebuah organisasi keseminatan. Sebuah organisasi keseminatan itu adalah organisasi yang mempunyai tugas utama ada pengembangan ilmu multidisiplin, termasuk perdaweri. Tidak bermaksud membanggakan diri sebagai sekedar mencatat perjalanan sejarah. Perdaweri yang baru memasuki umur 8 tahun tercatat sebagai salah satu perhimpunan dalam lingkup Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia yang memiliki pertemuan ilmiah yang terbanyak di antara perhimpunan-perhimpunan di dalam Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia. Menghadapi Muktamar 2022 pada tanggal 22 sampai 26 Maret yang akan datang, itu ada 1 bulan khusus untuk sebuah pertemuan ilmiah yang disebut dengan Studium Generale, dan yang diundang oleh pengurus besar adalah perhimpunan-perhimpunan spesialis besar bedah interna. Kita punya perhimpunan spesialis itu sekitar 38, dan kita punya perhimpunan keseminatan seperti perdaweri ini ada 40 lebih. Tapi tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa pengurus besar IDI hanya mengundang 1 perhimpunan keseminatan untuk berkumpul bersama-sama dengan perhimpunan spesialis yang besar. Tidak semua juga perhimpunan spesialis diundang. Atas alasan apa? Ikatan Dokter, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mengundang sebuah perhimpunan atas dasar sejarah dari pelaksanaan event-event ilmiah. Itu sebabnya satu-satunya perhimpunan keseminatan yang diundang adalah perdaweri yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 yang akan datang. Pada awal 2022 ini saja, sampai Maret tanggal sekarang kita ini, telah berlangsung INDAG, Indonesian Anti-Aging Conference, sebanyak 4 kali. Yang pertama di Bandung, yang kedua di Jogja, yang ketiga di Riau, Pekanbaru, dan yang keempat di Medan. Jadi ketika belum ada satupun perhimpunan yang mulai bergerak membuat event ilmiah, perdaweri telah melaksanakan 4 kali event ilmiah. Dan sangat menarik bahwa seperti halnya yang terjadi di Jawa Barat ini, pesertanya memang banyak sekali, baik di di Sumatera Utara ini, baik di Jawa Barat, baik di di Jogja, agak sedikit kurang di Riau. Saya kira itu karena masalah-masalah transportasi lebih banyak, tetapi jumlah ini kurang lebih sama yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jogja, dan yang ada di Sumatera Utara. Meskipun kalau saya catat itu peserta terbanyak dari keempat ini ada di Sumatera Utara. Event-event ilmiah kita ini akan memuncak pada tanggal 11 dan 12 Juni 2022 dalam Kongres Nasional Perdaweri di Semarang nanti. Saya perlu mencatat ini karena nanti ada hubungan dengan bahasan saya pada bagian lain dari sambutan ini. Perdaweri juga ada salah satu perhimpunan dalam Rumah Besar IDI yang perkembangan organisasinya tergolong sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Kita baru berumur 8 tahun, cabang kita sudah ada 19. Dan mungkin dalam waktu singkat sebelum Kongres akan dilantik 2 atau 3 yang baru. Ada perhimpunan seminar yang sudah dibentuk sekitar 20 tahun yang lalu, yang cabangnya tidak lebih dari 5. Dan kita dalam waktu 8 tahun, kita telah mencapai 19 cabang di 19 provinsi. Anggotanya juga banyak. Ya, salah satu cabang yang menyumbang jumlah anggota banyak itu adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Sulawesi Selatan. Yang agak kurang seret malah Jawa Timur, ya. Jadi NTB sekarang sudah ada NTT dan seterusnya. Perdaweri bertekad agar ke depan bisa menjadi salah satu contoh pergaulan
dan interaksi persaudaraan antar dokter yang terdiri dari dokter umum maupun dokter spesialis. Hari ini ada dokter spesialis bedah yang hadir, pada beberapa tempat berbagai spesialis hadir, termasuk dari spesialis kulit kelamin yang hadir dalam event-event kita di mana-mana. Ya. Contoh dari pergaulan dan interaksi persaudaraan antar dokter yang terdiri dokter umum, dokter spesialis, yang nilai persaudaraannya pada saat ini ditengarai sedang memudar. Perdaweri berpotensi menjadi contoh karena perdaweri memiliki tradisi ilmiah, perdaweri memiliki tradisi profesional yang terus menerus dipupuk dan dikembangkan di dalam keseharian perdaweri, yang dalam bentuk terutama seperti indak yang kita lakukan pada saat ini. Meskipun begitu, perdaweri menghadapi banyak tantangan dan masalah yang sejak awal berdirinya, tetapi justru tantangan-tantangan dan masalah itulah yang menjadikan perdaweri menjadi lebih dewasa dan lebih arif dalam menyelesaikan setiap tantangan dan masalah itu. Salah satu contoh tantangan, tadi saya baru duduk dengan spesies bedah ini sudah sebut itu. Jadi mana-mana kalau perdaweri duduk itu yang disebut. Tantangan dan masalah yang hampir selalu menjadi topik di dalam setiap pertemuan, termasuk pada setiap pelaksanaan indak seperti ini, adalah kompetensi tambahan. Tadi juga saya duduk, sudah disebut juga oleh rekan dari Ikatan Dokter Indonesia. Kompetensi tambahan dalam bidang anti-aging dan estetika. Berbicara mengenai kompetensi tambahan, maka kita akan berbicara tentang urusan-urusan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan komponen lain di dalam maupun di luar rumah besar ini, dan amat sangat rumit, sangat rumit. Meskipun urusan kompetensi estetika ini telah diputuskan dengan tegas di dalam Muktamar 30 di Samarinda, tetapi gesekan dan singgungan acap kali sulit terhindari, sulit ya. Hubungan kesejawatan dan persaudaraan sering terganggu dan cenderung tercederai. KKEI, Komite Kedokteran Estetika Indonesia, telah dibentuk September 2019 berdasarkan amanah dari Muktamar. Jadi Muktamar di Samarinda itu mengamanahkan dan memerintahkan pengurus besar ini untuk membuat Komite Kedokteran Estetika Indonesia, yang tugas utamanya adalah memetakan kompetensi tambahan untuk dokter umum. Tugas utamanya itu terbentuk pada September 2019 sebagai satu contoh bagaimana tantangan itu beratnya bagi perdaweri. Jadi sejak 2019 sampai pada saat saya berdiri di sini 2022 belum sekalipun dilakukan rapat untuk KKI. Artinya orang memang menganggap sesuatu yang kurang penting sebenarnya. Dan kita akan pertanyakan itu di dalam muktamar yang akan datang. Belum pernah melakukan rapat bahkan sekalipun. Insya Allah saya sebagai ketua perdaweri akan mempertanyakan amanah tersebut pada pertanggungjawaban pengurus besar ID di Muktamar 31 di Aceh. Oleh karena itu, sejak pertengahan 2021 kebetulan ada dokter spesialis bedah di sini. Perdaweri memutuskan tidak lagi membicarakan kompetensi tambahan. Tapi jangan dulu merasa sedih karena kalau saya katakan tidak lagi bicara kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan kita serahkan kepada PBID, dan kompetensi tambahan itu urusannya dengan MKKI. Kompetensi tambahan itu urusan dengan KKI, rumitnya luar biasa. Kita memperjuangkan kompetensi tambahan sejak 2015 sampai 2021. Hasilnya tidak jelas, tidak ada juntrungannya. Maka kita tidak lagi bicara tentang kompetensi tambahan sejak 2021. Ketinggalkan. Dengan bekerja sama dengan Kolegium Dokter Indonesia
dan dengan dukungan yang kuat dan konsisten dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, maka Perdaweri bersama beberapa perhimpunan dokter keseminatan saat ini membatasi diri pada bahasan tentang penguatan kompetensi untuk dokter umum. Jadi saya sengaja datang untuk menjelaskan ini dengan baik kepada kita semua, bahwa kita tidak akan ribut lagi mengenai kompetensi tambahan, tapi kita bicara tentang penguatan kompetensi kepada dokter umum. Saya akan kasih contoh itu. Jadi penguatan kompetensi estetika untuk dokter umum. Ini apa yang dimaksudkan dengan penguatan kompetensi dalam kompetensi yang dimiliki berdasarkan SKDI? Jadi kompetensi itu ada, saya sengaja bikin tertulis supaya jangan salah dalam membicarakan ini, karena ini cukup sensitif ya. Jadi kompetensi penguatan adalah penguatan dari kompetensi dokter umum yang ada di dalam SKDI 2021. Tahun 2021 saya diminta menjadi saksi ahli dalam sidang MKDKI bagi salah seorang anggota Perdaweri dari cabang Jogja yang disidang karena ada masalah dengan salah satu tindakannya, yaitu filler. 1 tahun sebelumnya salah seorang anggota Perdaweri yang lain dari Makassar itu dihukum oleh MKDKI dengan mencabut STR-nya selama 1 tahun. Pada saat itu saya diminta menjadi saksi ahli, tapi ditolak oleh MKDI oleh karena STR saya belum diperbarui. Pada tahun 2021 ada 3 saksi ahli dari yang diajukan oleh Perdaweri adalah Dr. Nazar, yaitu Ketua BHP2A dari PBID, kemudian Dr. Teguh, salah seorang praktisi kita yang senior, dan saya. Saya mau cerita ini supaya ini menjadi dasar kenapa kita berubah dari kompetensi tambahan menjadi penguatan kompetensi. Saya ditanya begini, saudara saksi ahli, saudara ahli, menurut pendapat saudara, apakah yang dilakukan oleh yang apa istilahnya tergugat atau terapa ini benar atau tidak? Sebenarnya benar. Apakah filler itu adalah kompetensi dokter umum? Sebenarnya apa alasannya? Sebenarnya sepanjang pengetahuan saya, filler itu kan menyuntik, dan menyuntik itu adalah kompetensi A4 bagi dokter umum. A4 artinya seorang dokter umum melakukan penyuntikan tanpa perlu ada supervisi dari siapapun, mandiri dia melakukan itu. Salah seorang hakim bertanya, tapi obatnya di dalam SKDI tidak ditulis seorang dokter umum itu kalau menyuntik obat ini boleh, obat ini tidak boleh. Apalagi obat yang dipakai dalam filler itu adalah obat yang bisa diresepkan oleh dokter umum. Jadi di mana alasannya bahwa membuat filler itu bukan kompetensi dokter umum? Kemudian saya kalau tidak salah Dr. Nazar juga memberikan argumentasi yang sama. Jadi kalau 1 tahun pada tahun 2020 seorang Elis dihukum 1 tahun dicabut STR-nya untuk kasus yang sama, pada tahun 2001 Dr. Heni dibebaskan tanpa ada hukuman apa-apa. Karena saya masih berada di ruang situ, Ketua MKDI menyampaikan suatu pernyataan yang membuat kita juga kaget. Dia mempunyai kesimpulan begini, sekarang kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah kompetensi dokter umum. Cuma tolong saksi sebagai ketua Perdaweri berikan mereka dong surat pernyataan bahwa itu adalah kompetensinya. Saya mau kasih contoh seperti ini. Anda ini bawa mobil sangat lancar, hebat bawa mobil, tapi kalau Anda tidak punya SIM, pada saat razia Anda ditangkap atau tidak? Ditangkap.
Dan yang menariknya di dalam NKDI itu kemudian ditanya terus, kalau yang harus memberikan SIM itu siapa? Saya bilang, ya Kolegium. Kolegiumnya apa? KDI. Maka dia yang minta, tolong secepatnya minta KDI memberikan SIM itu kepada dokter umum. Itu alasannya. Maka sesudah sidang MKDI itu dan kemudian dokter dari Jogja itu kemudian dibebaskan, kita kemudian bicara dengan KDI. Kebetulan ada dua keseminatan lain yang mengalami hal yang sama seperti Perdaweri, yaitu keseminatan untuk transfusi darah dan keseminatan untuk kesehatan kerja. Maka tiga ini kemudian dikumpulkan dan KDI kemudian melakukan pertemuan terus menerus selama kira-kira dalam 3 bulan terakhir. Setiap minggu kita bertemu, setiap minggu. KDI, Kolegium Dokter Indonesia, bekerja nyaris tanpa jeda selama beberapa bulan terakhir dengan dukungan penuh dari PDUI dan terus ditampingi oleh berbagai perhimpunan keseminatan, telah sampai pada keputusan. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, telah sampai pada keputusan tentang kompetensi estetik medik bagi dokter umum yang merupakan hasil analisis ilmiah dalam penguatan kompetensi dokter umum yang tertera pada standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi bukan kompetensi tambahan, tapi penguatan kompetensi. Tidak ada satupun perhimpunan yang berhak menggugat Anda, karena Anda sedang melakukan kompetensi Anda sendiri sebagai dokter umum. Itu yang saya angkat. Ya. Saya pagi ini menelpon KDI, yang salah seorang petinggi KDI yang menangani ini. Sebenarnya saya mau kasih sambutan ini di dalam Indak di Medan. Saya cuma mau tanya, SK KDI itu sampai di mana? Karena perjanjian kita harus selesai sebelum muktamar. Takutnya kalau muktamar nanti dia obak-abik lagi di sana. Dan Anda mau tahu jawabannya? Anda mau tahu enggak jawabannya? Kalau anak-anak milenial bilang, kasih tahu enggak ya? Jawabannya sangat menarik. SK itu sudah ditandatangani oleh Ketua Kolegium Dokter Indonesia. Jadi sekarang Anda sudah punya kompetensi itu. Anda sudah punya kompetensi itu. Tentu saja Anda akan tanya saya, kompetensi apa saja itu? Saya tahu, ada catatan saya. Nyaris semua yang Anda tuntut itu ada di dalam. Nyaris. Cuma saya tidak bisa kasih tahu karena itu bukan wewenang saya. Itu wewenang saya. Wewenang itu adalah wewenang dari Ketua Kolegium Dokter Indonesia. Jadi Anda bersabar. Yang jelas kompetensi estetik medik bagi dokter umum insya Allah akan di-launching pada Konas ketiga di Semarang. Jadi jangan lupa hadir di Semarang. Kita mau unjuk apa? Unjuk diri di Semarang. Di Semarang itu adalah Konas kita yang merupakan titik di mana perjuangan kita bertahun-tahun. Untuk pertama kita akan umumkan bahwa dokter umum sudah punya kompetensi untuk melakukan pelayanan estetika medik yang resmi dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu akan dilakukan di Semarang. Oleh karena itu, di Semarang nanti untuk pertama kalinya kita akan melakukan workshop, wet workshop. Di sini ada di Indak ini ada workshop tak? Ada yang barangkali, tapi mungkin tidak wet workshop ya, cuma dry workshop, kan itu adalah hak kita. Tapi mulai di Semarang nanti kita sudah berhak melakukan wet workshop berdasarkan surat keputusan dari Ketua Kolegium Dokter Indonesia. Dan sesudah itu di Semarang nanti kita berharap betul-betul kita mampu launching dan kita mampu melakukan workshop. Mudah-mudahan kita doakan, amin. Dan sesudah itu kita akan terus membangun kerjasama dengan PDUI di bawah supervisi KDI untuk memperluas training workshop di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Tadi saya ditanya oleh
Dr. Sukirman. Gimana itu hitung-hitung? Oh, hitungnya ada namanya RPL. Jadi RPL itu adalah rekognisi pelajaran lampau. Jadi mungkin orang seperti Dr. Sukirman, Dr. Aldo, barangkali ya tinggal dikasih masuk poinnya dan kemudian ada pengakuan yang dilakukan. Jadi ada tim khusus yang dibentuk bersama-sama antara KDI, PDUI dan Perdaweri. Dan penilaian itu akan dilakukan oleh Perdaweri sendiri. Tidak akan diminta penilaian dari orang di luar Perdaweri. Jadi kalau Anda punya bukti-bukti pelatihan yang ada ID-nya seperti yang dilakukan oleh Aldo nanti di sini, ya. Anda punya bukti-bukti telah melayani pasien berapa banyak, harus ada bukti pada pada medical recordnya. Itu penting karena nanti itu menjadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada, kalau Anda mau filler ada berapa ini SKS dan seterusnya, dan kita bekerja sama dengan BP2KB. Kebetulan saya saat ini BP2KB ketuanya itu adalah Profesor Purnawan yang juga adalah wakil ketua pengurus pusat Perdaweri. Jadi sudah itu kita akan terus membangun kerjasama dengan PDUI di bawah supervisi KDI untuk memperluas training workshop. Untuk tahap awal, ya, untuk tahap awal rencananya memang training akan dimulai pada cabang-cabang besar. Pertanyaannya, Medan masuk cabang besar enggak? Itu kita kasih kriteria. Saya berharap Sumut memenuhi kriteria sehingga bisa masuk dalam kategori cabang terpilih untuk melakukan perluasan training pada tahap pertama. Mungkin Sumut, Jakarta jelas, ya. Mungkin Bandung, Semarang jelas pada bulan Juni akan datang pada Konas, mungkin Makassar dan seterusnya. Kita berharap. Dan juga pelatihnya diambil dari kita sendiri. Nanti kita memberikan sertifikasi kepada pelatih. Saya yakin pasti ada pelatih lah yang datang diambil dari Sumatera Utara. Jadi itulah ya. Tadinya Dr. Aldo saya berpikir untuk memberikan kata sambutan online. Ada berbagai pertimbangan, tapi setelah mendengar perkembangan terakhir dari tim-tim itu dibentuk bersama antara KDI, PDUI dan Perdaweri, maka saya memutuskan untuk datang menyampaikan secara lisan kepada Anda semua. Karena saya tahu Anda menunggu kabar ini sudah terlalu lama. Ini adalah mimpi Anda. The dream come true. Insya Allah. Dan itu sudah datang. Ya. Tepuk tangan dong. Ya. Saya mau sampaikan bahwa sampai tahun 2021 itu saya sudah nyaris mau menyerah. Karena ternyata tidak gampang. Kalau kita buat kompetisi tambahan itu harus disetujui oleh perhimpunan spesialis. Nah, perhimpunan spesialis yang tidak mau jadi soal itu, maka tidak pernah ada rapat-rapat KKI. Kalau sudah disetujui harus masuk kepada MKKI, ribut lagi orang di sana. Kalau sudah disetujui oleh MKI harus masuk kepada KKI. Konsil kedokteran untuk berikan perkonsil. Perkonsilnya itu bisa 2 tahun baru keluar. Allah memberikan kita hidayah dan hikmah paling besar dari pengadilan yang dilakukan oleh salah seorang dokter yang kena masalah itu adalah yang kita dapat sekarang ini. Memang sejak waktu Elizabeth saya sudah memasukkan diri untuk menjadi saksi ahli. Saya cuma mau memberikan keyakinan bahwa sebenarnya hampir semua yang mestinya ada paling tidak pada non invasif dan sebagian dari minimally invasif mestinya adalah kompetensi dokter umum. Cuma tidak tertulis.
yang harus memang dikembangkan dan diberi muatan-muatan ilmiah untuk itu. Oleh karena itu di dalam Kongres Nasional di Semarang, pengurus pusat Perdaweri akan memberikan penghargaan kepada beberapa orang yang bekerja tidak pernah berhenti tanpa dibayar dan kemudian berhasil seperti sekarang ini. Jadi mudah-mudahan selesai dari Semarang kita buka beberapa training, dan salah satu training insya Allah mudah-mudahan di Medan. Mudah-mudahan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta Indak Sumut 2022, baik yang offline maupun yang online. Selamat berseminar, selamat berdiskusi, berworkshop, bertukar pikiran sambil membawa pulang berita yang baik pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya dan melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap tegar, tetap jaga kesejawatan dan persaudaraan antar sesama anggota ini, dan menghadapi Muktamar 2022 di Aceh tetap menyatu di dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Perdaweri Pusat untuk selanjutnya secara resmi membuka seminar kita, dan untuk itu kami undang ke atas panggung bersama dengan Ketua Umum Perdaweri Pusat, seluruh jajaran pengurus Perdaweri Sumatera Utara, Dr. Inaldo dan juga para jajaran pengurus. Silahkan untuk naik ke atas panggung bersama-sama, dan kita akan memberikan pukulan gong untuk dipukul oleh Ketua Umum Perdaweri Pusat, Profesor Dr. Abdul Razak Toha MSc SPGK. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan izinnya, perkenankan saya untuk membuka Indonesian Anti-Aging Conference cabang Sumatera Utara yang tahun 2022 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Razak Toha. Dengan demikian secara resmi telah dibuka seminar kita yang akan berlangsung selama 2 hari, dan selanjutnya pemberian plakat yang akan diberikan kepada Dr. Inaldo Harlim selaku Ketua Perdaweri Sumatera Utara, dan juga kepada Profesor Dr. Abdul Razak Toha selaku Ketua Umum Perdaweri Pusat yang akan diberikan oleh Dr. Liana. Plakat pertama diberikan kepada Ketua Perdaweri Sumatera Pusat dulu ya, Ketua Perdaweri Pusat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Abdul Razak Toha. Terima kasih. Selanjutnya plakat berikutnya diberikan kepada Ketua Perdaweri Sumatera Utara untuk Dr. Inaldo Harlim.
Baik, selanjutnya kita ambil momentum foto bersama seluruh jajaran pengurus bersama Ketua Perdaweri Pusat. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan Ketua Umum Perdaweri Pusat, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kami informasikan bahwasanya acara seminar ini terlaksana berkat kerjasama Perdaweri Sumatera Utara dengan beberapa sponsor yang memberikan kontribusi, diantaranya Beauty World, PT Lipwix, Sinergi, Lab Estetika, PT Pusat Bersama Daud, Sunti Sepuri, Derma, PT Prima Estetika Raksa, Hoto Indonesia Sejahtera, Kalbe, Unison Medica, PT United Pharmatic Indonesia, Kaizen Skin Expert, Mega We Care, kemudian Expo International, Haju Medical, L'Essential Cosmeceutical Innovation, Darya Varia Laboratoria, Mazda Pharma, BCS Aesthetic, Galderma, Imetco, PT Derma, Science Innovation, Veron, dan Skyas. Ada 23 dari sponsorship untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan melangkah ke acara seminar. Untuk itu nanti panitia akan mempersiapkan meja ya, di sini ya. Nah, selanjutnya kami informasikan juga untuk seluruh peserta dimohonkan agar tidak membuka ID card-nya, karena agar menjadi penanda bagi panitia bahwasanya Anda adalah peserta di seminar kali ini. Nah, kita masuk kepada acara Sinpo pertama tentang Regulation and License. Untuk itu kami undang moderator Dr. Sukirman, M. Biomed AAM MHA iFox. Kepada dokter kami persilahkan. Baik, dokter boleh standby di situ ya, karena ada satu yang membuat kita lebih afdol agar hari ini selama 2 hari kita lebih maksimal acara kita. Untuk itu kita akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita menjadi lebih teridoi olehnya. Kami undang Wibisono SPD, Sarjana Pendidikan, untuk membawakan doa. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam untuk dokter hadirin sekalian. Mohon untuk berkenan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Rabbi. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar Indak Sumatera Utara dan berdiskusi untuk dapat memberikan sumbangsih yang baik yang bermanfaat bagi bangsa ini ya Allah. Untuk karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara ini ya Allah, dan berikanlah kesehatan kepada kami untuk selama acara ini berlangsung ya Allah. Dan berikanlah hal yang baik dan manfaat yang baik untuk acara ini dari awal ini hingga akhir nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Wibisono.